Halo guys, selamat datang di channel Akpres. Kenalin aku Dida sebagai tutor fisika. Dan aku Putih sebagai writer yang akan mendampingi kalian selama di ruang belajar. Halo teman-teman, balik lagi di channel Akpres. Kita bakal belajar fisika bab fluida. Jadi, fluida itu mungkin dari teman-teman bakal berpikir fluida itu cuma cairan atau air, tapi fluida itu bukan cuma air, tapi dia juga termasuk gas. Jadi, fluida itu intinya merupakan sesuatu yang dapat mengalir. Nah, bentuknya fluida itu mengikuti wadahnya. Jadi, di bab ini ada yang namanya tekanan, dengan simbolnya itu P, rumusnya adalah F per A, di mana F adalah gaya, dengan satuan Newton, dan A adalah luas permukaan dengan satuan meter pangkat 2. Nah, satuannya adalah Pascal, di mana Pascal itu ya dari satuannya gaya dan luas permukaan, yaitu Newton per meter pangkat 2. Terus ada juga massa jenis atau Rho. Rho itu rumusnya adalah massa per volume. Terus ada juga tekanan udara. Tekanan udara itu disebabkan oleh adanya tumbukan antar molekul udara. Nah, ada tetapan tekanan udara di permukaan laut itu sebesar 101 kilo Newton per meter pangkat 2 atau 101 kilo Pascal. Nah, di sini ada prinsip Pascal. Tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup akan diteruskan tanpa berkurang ke segala titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Tekanan akan sama pada setiap kedalaman yang sama. Nah, ini contohnya. Dalam zat cair itu tekanan kita ukurnya menggunakan manometer. Nih, misalnya kita tinjau dari sumbu Y atau sumbu vertikal. Sigma Fy sama dengan P2A, kita asumsikan kalau ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Berarti P2A dikurangin sama si Mg, dikurangin sama si P1A. Terus dapat sama dengan 0, karena dia setimbang ya. Terus kita putar kanan kiri, jadinya dapat B2A sama dengan P1A tambah Mg. Terus kita tahu bahwa Rho itu kan tadi massa per volume. Nah, kalau kita putar berarti massa sama dengan Rho dikali V. Kita masukin ke sini. Nih, Rho V itu kan sama dengan massa. Terus kita juga tahu V itu sama dengan A dikali H. Terus kita masukkan. Jadi, kayak gini. Terus setiap sisi ini kan punya A. Jadi, A-nya kita coret. Kita bagi dengan A semuanya. Terus didapat P2 sama dengan P1 tambah Rho GH. Nah, biasanya tuh bentuknya kayak gini, bukan P2, tapi P yang bakal kita cari sama dengan P0 atau P awalnya ditambah Rho GH. Ada prinsip Archimedes. Nah, gaya apung di sini disimbolin sebagai B. Biasanya gaya apung itu simbolnya Fa, tapi di sini kita pakai B. Contoh kasusnya, selisih berat mahkota di udara dengan berat mahkota di dalam fluida. Nah, jadi walaupun misalnya nih, kalau di udara, si mahkotanya punya beratnya misalnya 20 kilo, tapi di dalam fluida itu bisa aja dia jadinya 15 kilo. Bilang aja berat ya, berarti satuan Newton. Bisa aja di udara dia 20 Newton, kalau di fluida dia beratnya 15 Newton. Kenapa bisa berkurang? Itu karena ada yang namanya gaya angkat ke atas. Nah, gaya angkat ke atas itu sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan, atau Fg. Nih, kalau kita tinjau dari sumbu vertikal, sigma F sama dengan gaya angkatnya kan ke atas. Tambah T2 dikurangin Fg sama dengan 0. Set. Jadi dapat rumus kayak gitu. Ini ada karakteristik aliran. Jadi ada yang namanya aliran laminar dengan partikel fluidanya itu garis sejajar, kecepatannya membentuk arah tangensial terhadap lintasannya. Atau streamline, ada juga aliran turbulen atau unsteady flow, di mana alirannya itu berubah-ubah setiap saat karena adanya gangguan atau hambatan. Terus ada juga persamaan Bernoulli yang dimana
V1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan ya ini. Terus ada juga persamaan kontinuitas, yaitu rumusnya rho 1 A1 V1 sama dengan rho 2 A2 V2. Nah, kalau misalnya dia fluidanya ideal, dia bakalan rho-nya sama. Jadi kita coret rho yang di kiri dan kanan, dan persamaannya menjadi A1 V1 sama dengan A2 dikali V2. Terus ada juga rumus debit air atau simbolnya adalah Q, yang sama dengan V sama dengan V per T. Ini V-nya beda. Nih, aliran laminar itu terjadi ketika kecepatan fluida relatif rendah. Kalau turbulen dia perubahannya itu secara acak. Nah, apa sih penerapan fluida dalam sehari-hari? Jadi, contohnya ada kapal selam. Jadi kayak kenapa kapal selam yang besar dan berat itu, tapi dia masih bisa mengambang di dalam, bukan di dalam, di atas air. Itu ada hubungannya dengan gaya angkat, dengan rho-nya si air, dan rho-nya si bahan si kapal ini juga. Terus contoh penerapan selanjutnya ada cairan infus, ada fenomena aliran udara, ada juga pola indeks bursa saham dan nilai tukar mata uang asing. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sepotong besi masanya itu 4 kilo. Terus massa jenisnya 8 gram per cm maka 3. Kita masukkan ke dalam air yang massa jenisnya 1 gram per cm maka 3. Biasanya rho air itu emang segini. Yang gimana kalau kita convert ke satuan yang baku itu kilogram per meter pangkat 3 jadinya 1000. Terus di dalam air berat besi tersebut seolah-olah akan hilang sebesar, ini aku udah tulisin. Jadi, tadi kan diketahui bahwa beratnya di udara itu 25 Newton. Kalau dia di fluida atau di air itu 15 Newton. Terus untuk rho fluidanya, oh ini yang kedua, salah. Nah, ini jawaban untuk nomor 1. Tadi kan kita ketahui bahwa massanya itu 4 kilo, terus rho besinya itu 8 gram per cm pangkat 3, terus kita convert ke kilogram per meter pangkat 3 jadi 8.000, terus fluidanya segitu. Rumus dari gaya apung sendiri itu sama dengan WU dikurangin WA. Apa itu? Jadi gaya Archimedes sama dengan berat benda di udara dikurangin berat benda di fluida. Terus W air atau W fluida sama dengan WU itu tinggal kita kalikan biasa, kayak di bab-bab awal, massa dikali gravitasi. Terus FA itu rumusnya adalah rho kali G kali V. Terus kita masukkan, terus kenapa si V itu jadi massa per rho? Karena kita tahu rumus dari rho atau massa jenis itu sama dengan massa per volume. Udah, tinggal kita masukkan, kita dapatlah bahwa si benda ini bakalan jadi 35 Newton beratnya kalau di air. Terus pertanyaannya kan berat yang hilang ya, seakan-akan hilang. Itu sebesar, ya tinggal dikurangin aja berat dia ketika di udara dan ketika di fluida. Didapatlah hasilnya 5 Newton. Lanjut untuk nomor 2. Nomor 2, kita baca dulu soalnya. Ada sepotong kaca di udara, itu punya beratnya sebesar 25 Newton. Kalau kita masukkan ke air, dia jadi 15 Newton. Kalau misalnya massa jenis airnya adalah 10 pangkat 3, ini pangkat 3 ya, pangkat 3 kali kilogram per meter pangkat 3 dengan percepatan gravitasinya 10, maka massa jenis kacanya berapa? Kita pakai rumus yang sama kayak nomor 1 tadi, FA sama dengan WU dikurangi WA, dengan FA-nya itu rho GV, WU kurang WA kan tinggal kurang ini hasilnya 10, terus kita masukkan, didapatlah bahwa V-nya ini sama dengan 10 pangkat minus 3. Nah, kita juga tahu rumus yang sebelumnya, rho sama dengan massa dibagi volume, terus kita dapat massanya itu massa, apa coba? W kan sama dengan M kali G. Berarti kalau misalnya kita mau cari M,
Berarti tinggal M dibagi G. Berarti 25 dibagi 10, jadinya 2,5. Terus per volumenya didapat 10 pangkat minus 3, terus kita operasikan jadi 2,5 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Jadi rokatnya sebesar itu. Oke, sekian kita belajarnya sampai sini dulu. Bye-bye, semangat! Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar dan see you on the next video.